Aparel Timnas Indonesia Erspo mengeluarkan pernyataan dalam akun Instagramnya. Intinya, Erspo meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kegaduhan yang dirasakan insan sepak bola Indonesia. Masalahnya tidak disebutkan apa, tapi yang jelas mereka menegaskan kalau kerjasama dengan makna kreatif sudah selesai. Buat kalian yang nggak ngikutin dari awal, mungkin bingung, ini masalahnya tuh apa sih sebenarnya? Dan saya akan coba menguraikannya di sini. Yang pertama soal desain. Selera orang kan beda-beda ya, tapi di timeline saya sih banyak yang kurang sreg sama desainnya Erspo. Desainnya minim variasi dan variasi warna yang ada pun monoton. Juga dianggap meniru desain Singapura dan juga Vietnam. Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu corak yang rame, tapi ini kan udah 2024 ya. Udah banyak sampel jersey yang bagus dan bisa buat ditiru. Dan kalau menurut saya, jersey-nya Erspo ini warna merahnya tonnya terlalu terang. Perisai Garudanya pun berwarna putih, jadi malah tabrakan sama warna burung Garudanya. Terus kerah yang kayaknya ketinggian dan terlalu lebar buat pemain kita. Kalau dipakai sama Justin Hubner memang cocok. Tapi kalau sama Marcelino atau pemain yang kurus kayak Jay Itzes, jadi agak gimana gitu. Satu hal yang bagus dari jersey ini adalah jenis fontnya yang Garuda banget. Terus saat dipakai sama pemain, logo atau lambang Garuda dan juga logo Erspo-nya tampak terlalu bawah. Awalnya saya mikir, oh mungkin ini salah sablon, tapi kayaknya enggak sih. Yang jadi pertanyaan, kenapa lambang Garudanya ditaruh di depan tete? Kenapa enggak diangkat ke atas gitu? Erspo juga membanggakan motif di kain jacquardnya, tapi kan tetap pas main mah nggak kelihatan. Desain yang bagus tuh kayak gimana sih? Kalau menurut saya jersey away-nya Belanda itu simpel banget, tapi kombinasi warnanya pas. Biru sama oranye. Birunya juga cocok sama warna oranye. Ini sama kayak Inggris home, tone warna birunya juga pas banget. Atau Inggris away nih, yang warnanya cuma biru navy, nggak ada pola, tapi dikompensasi di bagian samping dengan corak warna yang keren banget. Tapi kan ya mungkin PSSI atau Erspo punya pilihan lain. Dan soal desain ini yang jadi masalah pertamanya Erspo. Yang kedua, desainer yang angkuh. Desain jersey Timnas Indonesia dibikin oleh Makna Kreatif. Di Twitter, CEO Makna, Ernanda Putra, sering banget nge-tweet dengan yang kalau orang-orang Twitter bilang sih arogan, angkuh, dan juga defensif. Ada banyak cuitan yang bikin kita sebel. Yang pertama waktu nge-repost soal gaji desainer UMR. Kok jadi masalahin pendapatan gitu? Apakah yang pendapatannya di bawah UMR berarti desainnya bakal jelek? Terus dia juga ngebalesin komen dengan gaya yang angkuh. Misalnya, duh maaf saya nggak lihat karya Anda, jadi cukup ya. Terus nge-tweet gini, jelek tapi sold out terus. Dia juga nyindir Mills. 3 tahun mandi keringet dan masih aja pada bilang keren. Nah, disinilah kalau bahasa Sundanya tuh nenggar cadas. Dia mulai menyerang orang-orang yang punya masa. Dan meskipun sering berseberangan, tapi kita sebagai fans sepak bola tuh masih punya respect lah sama orang-orang ini. Yang pertama, sama ketua umumnya The Jackmania, Diki Sumarno. Maksudnya ini tuh ketumnya The Jack gitu. Berapa puluh atau ratus ribu orang yang ada di bawah komandonya dia. Di IG-nya, Ernanda bilang, saya juga tahu rasanya jadi supporter garis keras. Nggak cuman Anda doang yang supporter. Makasih buat infonya yang jujur sudah tahu semuanya dari zaman Anda belum kenal saya. Gih, research dulu ya sebelum kritik orang. Bro, oke lu supporter garis keras, tapi ini tuh ketua umumnya supporter. Secara teknis, dia jauh lebih mengerti waktu ngomongin soal gemuruh-gemuruh apalah itu. Dan yang paling kenceng waktu Pangeran Sihaan dan Justinus Laksana mengkritik jersey tersebut. Ernanda langsung reaktif dengan nge-tweet, Justin yang gue tahu cuma Justin Hubner, Justin Timberlake, dan juga Justin Bieber. Siapalah dia tiba-tiba jadi ngomongin desain. Udahlah om, lu urus aja hidupmu sendiri. Namanya juga komentator, kerjaannya cari panggung. Kalau enggak makan dong besok. Itu komentar ke Coach Justin. Sementara kok ke Pange, dia bilang kayak gini. Abis kalah kampanye langsung pakai baju dibalik. Maksudnya apa woi? Ikutan ngerosting lagi? Dan dia juga bawa-bawa MU. Klub lo juga masih merangkak jadi mediocre. Rupanya bingung cari kerjaan abis kelar kampanye. Mengais rejeki di atas candaan orang lain. Lost respect for you bro. Dan inilah definisi dari nenggar cadas yang sebenarnya. Oke, kita mungkin gak selamanya setuju ya sama pendapatnya Pange atau Coach Justin. Tapi mereka ini di kancah para supporter sepak bola adalah sosok yang dihormati, bro. Percuma dong, sekolah tinggi-tinggi, pengalaman udah jauh, tapi ente lupa kalau adab dulu sebelum ilmu. Apa hasilnya? Pemilik Erspo, Sadad, langsung nge-WA Coach Justin. Intinya bilang kalau kerjasama dengan Makna sudah berakhir. Dia juga minta maaf. WA-nya Sadad di post Coach Justin, tapi langsung ditanggapi oleh Ernanda. Tanggapannya kayak gini. Oh emang udahan ya?
Sadad atau Erspo aja belum bayar desain gue. Tolong lunasin ya Erspo Official, baru bilang udahan kerjasamanya. Maksudnya, emangnya Ernanda nggak punya WA-nya Sadad? Harus banget gitu diumbar di depan publik. Yang saya bingung, dan ini beneran bingung ya, mereka ini kan brand gede. Apakah emang kayak gini ya untuk PR handlingnya? Alasannya sih S4 marketing. Tapi bro, jangan main-main sama supporter sepak bola. Si Anu aja yang bikin Piala Dunia U20 batal, suaranya cuma 16%. Kaget semua. Dan disinilah tabir yang sesungguhnya akan segera terbuka. Soal tender jersey timnas. Jadi ada sejumlah aparel yang ikut tender jersey timnas. Ada sejumlah nama yang udah dikenal, kayak misalkan Etam, Slig, Juaraga, Mills, Ortus 8, sampai Specs. Aparel lain yang ikutan tender juga masih berhubungan dengan kain sih, kayak misalkan Erigo sampai Dagadu. Hasilnya yang menang adalah Erigo, yang mana agak aneh, karena kayaknya ya, mereka ini belum pernah deh bikin jersey buat tim sepak bola profesional. Tapi itu urusan lain lah ya. Lalu Erigo membuat lini olahraga bernama Erigo Sport atau disingkat Erspo. Oke, jadi Erigo Sport. Dan kalau disingkat, jadi masuk akal ya jadinya Erspo. Dan ini jadi masuk akal kalau misalkan Erigo pengen jadi aparel buat anak-anak muda, dicintai oleh jamet-jamet, dan membuat lini olahraga lain dengan nama yang berbeda. Itu masuk akal banget. Tapi setelah kasusnya Ernanda mencuat, akun Indonesans membongkar keanehan. Pertama, Sadad di IG-nya menulis kalau Erspo itu bukan Erigo Sport, tapi Ergonomic Sporty Outfit. Singkatan yang sungguh bagus sekali. Dan yang kedua, Erigo dengan Erspo konon tidak berkaitan secara manajemen. Yang jadi pertanyaan, PSSI kan kerjasamanya sama Erigo. Yang tender Erigo, yang menang Erigo. Kok sekarang yang jadi aparel malah merek bernama Ergonomic Sporty Outfit? Kok bisa PSSI menunjuk aparel yang belum punya produk, bahkan belum punya nama merek saat ditunjuk itu? Hal ini jadi membingungkan dan menghadirkan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Erigo dan Erspo adalah dua entitas yang berbeda, apakah ini berarti penunjukannya itu adalah ilegal? Dan untuk menjawab pertanyaan soal legalitas hukum ini, saya sudah menghadirkan Abang Hotman Sitompul. Terus ya, Erspo ini kan baru banget ngeluarin jersey. Tapi kok harga player isunya dibanderol 1,3 juta rupiah. Kembalian 1.000. Kok mahal banget? Emang teknologinya udah sebagus Nike sama Adidas? Emang mereka berapa lama sih research and development-nya? Nggak masalah sebenarnya aparel cari keuntungan, tapi kalau handlingnya masih kayak gini, ya jangan kaget kalau penjualannya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu tadi pembahasan super panjang soal polemik Erspo yang menjadi aparelnya timnas. Kalau menurut kalian gimana? Bakal tetap beli atau skip dulu? Atau memilih boykot?